dari provinsi paling ujung barat Indonesia, mempersembahkan Guru Bahagia. Siaran pembelajaran berbasis inspirasi, karena belajar tak ada tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat bahagia? Senang sekali berjumpa kembali dengan Siti dan juga Aida. Baik, masih dari Provinsi paling Barat Indonesia. Dan seperti biasa, hari ini Siti dan juga Aida akan membahas satu episode tentang apa? Nah, terakhir kita bahas tentang apa sih, Aida? Kita terakhir bahas tentang selain kuota dan HP, apalagi kendala PJJ, pembelajaran jarak jauh. Dan saat itu kita masih saat genting-gentingnya COVID-19 di Indonesia gitu ya. Iya, terutama di Aceh juga saat itu memang sedang peaknya ya, sedang puncaknya. Kita tuh masuk zona merah saat itu. Dan alhamdulillah hari ini kita sudah COVID-19 di Aceh sudah berkurang ya. Dan dari dunia pendidikan pun ya, sedikit update sahabat bahagia bahwa beberapa sekolah di Aceh mostly sudah kembali membuka sekolah. Mudah-mudahan situasi ini terus berlanjut dalam keadaan baik ya, sehingga proses pembelajaran dan juga pendidikan bisa berjalan dengan lebih bagus gitu. Karena sebenarnya banyak PR ataupun capaian-capaian yang sebenarnya ingin dicapai gitu ya, mulai dari tahun 2020, 2021 ini gitu. Dan seperti kita ketahui ya, banyak program-program dari Merdeka Belajar, programnya Mas Menteri kita gitu ya, yang menawarkan program baru yang memang butuh untuk dijalankan. Dan mudah-mudahan dengan meredanya COVID-19, kita berharap tidak hanya di Aceh, di seluruh provinsi di Indonesia bisa kembali membuka sekolah, sehingga PR besar pendidikan ini bisa terlaksana ya, Aida ya. Baik, kemudian ya sahabat bahagia, karena sekolah-sekolah juga sudah kembali dibuka, bersama dengan Aida hari ini kita bakal ngebahas satu buah yang tema gitu yang sedang hangat diperbincangkan saat ini gitu. Jadi mulai dari akhir 2019 mungkin kita, kalau kita bisa flashback lagi, kita udah sering tuh dengar ujian nasional tidak lagi diperlakukan yang dari tahun 2020 ya. Jadi anak-anak sekolah mulai dari yang SD, SMP, SMA yang kelas 3 ya, kelas 6 SD, kelas 9 SMP ya, terus kelas 12 SMA tidak lagi merasakan bentuk ujian nasional mulai dari tahun 2020. Akan tetapi bukan berarti evaluasi pendidikannya nggak ada ya, tapi diganti dengan asesmen nasional. Iya. Nah, mungkin jadi pertanyaan ini sebenarnya seperti apa sih asesmen nasional itu? Terus apa bedanya dengan ujian nasional? Sehingga seperti apa bentuk evaluasinya? Apakah membuat pendidikan lebih baik lagi atau seperti apa? Dan apa dasarnya sehingga kemudian diganti nih ujian nasional sama asesmen nasional? Mungkin kita termasuk generasi yang sangat merasakan susahnya, nervousnya ya, gugupnya sebelum ujian gitu ya. Katanya dengan 3 hari ujian ini akan menentukan 3 tahun pembelajaran kita selama di SMA. Masih ingat nggak? Iya banget ya. Iya. Jadi sebenarnya nanti kita akan bahas nih sahabat bahagia, seperti apa perubahan dari ujian nasional ini menjadi asesmen nasional, dan apa sih dasarnya kenapa kemudian nanti bentuk evaluasi ini berubah ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami selama beberapa menit ke depan dan kita akan bahas tentang tema ini. Nah, baik sahabat bahagia, seperti yang kita sampaikan tadi sebelumnya ya, sebenarnya kenapa sih sampai diubah gitu ya ujian nasional menjadi asesmen nasional? Ini bukan katanya aja yang berubah ya, Ayah. Bukan maksudnya dari ujian nasional menjadi asesmen nasional. Jadi bukan cuma katanya saja yang berubah, mudah-mudahan prakteknya juga berubah sesuai dengan perencanaannya, harusnya berubah gitu. Nah, sebenarnya gimana sih, Ay? Apa sih alasannya gitu sampai ujian nasional ini digantikan menjadi asesmen nasional gitu? Apa dasarnya, alasannya gitu? Jadi sebenarnya itu untuk evaluasi pendidikan, jadi untuk evaluasi pendidikan juga. Jadi kalau misalnya asesmen nasional ini
Jadi bisa tahu nanti kalau misalnya dari pemangku pendidikan, jadi tahu oh mana nih sekolah yang masih butuh dukungan lebih, atau yang masih udah stabil kondisi pendidikannya, atau udah tinggi, atau masih rendah, ya rendah inilah yang kemudian nanti diangkat pendidikannya supaya setara semuanya. Minimal nggak terlalu timpang ya, karena ternyata memang ya sahabat bahagia, faktanya COVID-19 sebelumnya semakin memperlihatkan bahwa terjadi ketimpangan yang sangat besar dalam dunia pendidikan di Indonesia gitu ya. Jadi asesmen nasional itu tujuannya satu-satunya gitu ya Ayah? Iya itu. Tapi ini nggak ada, kalau misalnya dari Menteri Nadiem bilang sendiri itu memang nggak untuk dijudge guru, sekolah, siswa, enggak. Jadi tapi jangan khawatir ya. Dan murni memang tujuan Kementerian Pendidikan ini memang untuk lihat sekolah mana yang masih butuh bantuan untuk pendidikannya gitu. Jadi kita berharap memang sesuai dengan tujuan yang baik dari asesmen nasional ini akan memberikan dampak yang bagus. Sehingga misalnya nih kita sekolah-sekolah di Aceh misalnya, ini di daerah sini ini masih sangat kurang. Jadi butuh treatment tambahan sehingga proses pendidikan di situ menjadi lebih baik lagi. Betul. Nah selain itu ya juga ternyata ya sahabat bahagia ya, kenapa asesmen nasional ini hadir gitu ya? Karena ternyata berdasarkan nilai PISA dari mungkin nanti bisa dicari ya seperti apa tuh nilai PISA nanti karena panjang kalau kita bahas di sini. Artinya nilai PISA tahun 2018 secara survei mengatakan bahwa mencatat bahwa nilai PISA Indonesia itu dari segi membaca merupakan peringkat 72 dari 77 negara. Berarti itu ketiga dari bawah ya Ayah? Berapa dari bawah? Kelima ya? Pokoknya sangat sedih gitu ya. Kemudian dari segi matematika peringkat ke-72 dari 78 negara, dan dari segi sains peringkat 70 dari 78 negara. Bayangkan gitu ya. Jadi hal ini 10 ke bawah terus gitu ya. Nah, ini artinya juga nilai PISA Indonesia itu ternyata cenderung stagnan dari 10 sampai 15 tahun terakhir. Nah, mungkin ini alasannya kenapa kemudian sehingga muncullah keinginan untuk melakukan asesmen nasional, mungkin dengan memperbaiki evaluasi pendidikan, tahu masalahnya di mana, jadi nilai PISA kita juga mudah-mudahan bisa lebih baik lagi gitu. Nah kemudian mungkin yang sangat penting ingin kita bahas nih, apa aja sih perbedaannya gitu ya? Itu ya yang sangat ini jangan lupa di highlight, terutama buat adik-adik kita yang sedang masa sekolah. Apa aja sih perbedaannya? Kalau ujian nasional dulu kan berdasarkan mata pelajaran ya yang diujiankan. Tahun kita dulu masih 3 mata pelajaran ya. Matematika, apa sih? Masih udah ingat lupa ya. Matematika, IPA, jurusan IPA ada 3 pelajaran lagi. Iya, biologi itu untuk yang SMA-nya ya, dan SMP-nya beda, dan itu terus berubah gitu. Intinya per mata pelajaran ujian nasional. Nah, kalau asesmen nasional ada 3 kategori ya, 3 kategori dulu nih yang akan dievaluasi ya bahasanya, bukan diujiankan tapi dievaluasi. Yang pertama itu AKG, asesmen kompetensi minimum, AKM ya. Oke. Asesmen kompetensi minimum itu ada 2 ya, ada literasi dengan numerasi. Oke. Nah apa nih Kak Aida, literasi dan numerasi? Ayo. Kalau misalnya literasi, itu dia lebih kepada misalnya kayak mencerna sebuah teks, bacaan gitu-gitu. Jadi kalau kita ngomong literasi ya, bukan sekedar bisa membaca aja gitu, paham tidak yang dibaca, terus juga konsep dari bacaannya itu seperti apa gitu ya. Jadi much more than that lah ya. Dari sekedar bisa, oh saya bisa baca Kak, berarti literasi saya bagus. Jadi nggak sesederhana itu. Harus tahu kan baca, ada analisa. Makanya kenapa ada itulah kenapa ada dalam asesmen ada itu literasi tadi. Iya, baik, benar sekali Kak. Nah, kemudian yang kedua numerasi. Numerasi itu kemampuan dalam membaca angka-angka. Dari baca tabel, nanti dari bacaan tabel itu bisa menghasilkan satu kesimpulan. Benar. Jadi misalnya kayak tabel berapa misalnya orang miskin di Indonesia. Jadi dari tabel tuh bisa dibaca. Jadi nanti kemampuan membacanya harus ada. Kemampuan membaca tabel itu. Jadi setelah itu baru di draw conclusion, baru ambil kesimpulan khusus gitu ya. Jadi sebenarnya sahabat bahagia ya, numerasi dan literasi ini memang saling
menutupi dan saling mengini satu sama lain gitu ya, sehingga kemampuan ini memang kemampuan yang kita butuhkan gitu. Jadi intinya gini ya sahabat bahagia, bukan mata pelajaran itu nggak penting, tapi artinya ketika kemampuan numerasi kita baik, maka pelajaran matematika harusnya menjadi lebih mudah gitu ya. Terus juga seperti kemampuan literasi kita baik, maka ketika kita mau belajar bahasa, baik itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris sekalipun, harusnya lebih mudah karena kemampuan literasi kita juga terperbaiki menjadi lebih baik lagi. Gitu ya. Kita paham juga misalnya dengan materi-materi jadi lebih mudah paham, dengan isu nasional, dengan isu internasional, jadi lebih paham, jadi nggak sekedar baca doang. Iya, benar-benar. Jadi itulah kenapa dua kategori ini yang sangat penting dari asesmen kompetensi minimum itu tadi ya, dari AKM itu tadi. Itulah kenapa ini loh yang jadi highlight pentingnya dari AKM. Nah, setelah ada asesmen kompetensi minimum, yang kedua ada survei karakter. Yes, survei karakter. Oh ya, yang tadi itu diikuti dengan siswa. Iya, siswa yang benar-benar. Terus yang kedua ini ada survei karakter. Survei karakter itu lihat dari konsep pelajar Pancasila. Jadi ada 6 karakter dari pelajar Pancasila. Apa aja karakternya? Nanti kita bahas ya, mungkin secara terpisah. Tapi kalau nggak salah dari karakter pelajar Pancasila itu ada kebinekaan global, terus juga ada kreatif, gotong royong, dan seterusnya. Nanti 6 karakter Pancasila itu nanti akan kita tampilkan di sini. Ya. Jadi sebenarnya 6 karakter Pancasila itu yang menjadi goals dari survei karakter ini. Gitu ya. Jadi itu sama siswa juga. Jadi intinya sebenarnya gini, dari evaluasi pendidikan ini ya, siswa tidak hanya harus pintar secara kognitif, tapi juga mereka harus pintar menjadi kreatif, terus juga dan yang paling penting ya, kalau tidak salah bagian pertama dari karakter pelajar Pancasila adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gitu ya. Jadi memang benar-benar ya tidak terpisah dari itu. Jadi ibadahnya harus bagus juga, karakternya juga harus bagus, terus juga harus kreatif ya. Jadi mandiri ini yang juga. Mandiri juga, sehingga memang ini yang membuat siswa-siswa ini bisa nih mengikuti perubahan zaman gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, setelah survei karakter dan yang terakhir ada survei lingkungan sekolah. Survei lingkungan sekolah itu diikuti dengan guru dan siswa. Iya. Guru, siswa, kepala sekolah juga ikut. Iya, benar. Nah, jadi siswa ini terlibat tiga-tiganya. Tapi kalau guru, kepala sekolah dan ya pemangku yang bagian sekolahnya itu cuma satu aja. Iya. Survei lingkungan sekolah. Nah, ini sebenarnya yang perlu di-highlight dan digarisbawahi lagi adalah, jadi jangan takut ya. Itu yang kita tadi sempat baca, bahwa jangan takut nanti sekolah merasa, duh nanti kalau sekolah, ini kan survei lingkungan sekolah, ini kalau lingkungan sekolahnya misalnya tidak memadai, tidak sesuai yang diharapkan dan sebagainya, nanti kita bakal apa gitu ya, tutup sekolah. Nah, jadi tadi itulah nanti justru dari survei lingkungan sekolah inilah nanti para pemangku kebijakan pendidikan ini tahu sekolah A yang masih kurang, berarti akan kita utus apalagi, mungkin akan dikasih pelajaran lebih intens atau akan dikasih sarana dan prasarana yang lebih memadai gitu ya, atau mungkin nanti ada akan dikirimkan guru yang lebih ini. Jadi memang akan ada evaluasi itu. Nah, jadi jangan merasa sekolah pun jangan merasa malu ya, apalagi sampai misalnya melakukan maksudnya nge-fake gitu, maksudnya sampai sebenarnya kita nggak punya ini, tapi supaya menutupi survei ini kemudian kita bilang kita punya ini gitu ya. Jadi kan akhirnya evaluasinya nggak berjalan dengan bagus gitu. Tapi dengan semoga nggak terjadi. Iya benar. Karena tujuannya bagus sekali. Iya. Jadi dengan ada evaluasi ini, tahu kekurangannya di mana, diperbaiki gitu ya, dan yang ada kelebihan bisa menjadi pilot project nanti. Misalnya ada sekolah-sekolah yang memang ini bagus banget gitu, lingkungan sekolahnya bagus, memberikan efek positif buat siswa gitu ya. Jadi itu bisa menjadi acuan, bisa menjadi pilot project yang bagus untuk sekolah-sekolah yang lain gitu. Jadi benar-benar saling kayak, supaya intinya kayak Aida tadi sampaikan, supaya pendidikan di Indonesia ini minimal menjadi lebih merata. Jadi jangan sangat timpang gitu ya. Sahabat lagi, itu inti dari adanya asesmen nasional. Kenapa diganti? Iya. Dan yang paling penting, kita ada yang lupa loh Aida sampaikan. Asesmen nasional ini tidak membebankan kepada siswa kelas 6 SD, kelas
9 SMP dan juga kelas 12 SMA. Jadi jangan nanti yang mau lulus sudah kata Cora, aduh kami kalau nggak lulus asesmen nasional, kalau sekolah kami nggak bagus, kami nggak akan lulus. Tidak ada istilah tidak lulus gitu ya, karena yang akan menjadi peserta dari asesmen nasional itu kalau SD dari kelas 4. Kalau SD kelas 4, kalau misalnya SMP itu kelas 10. Iya. Kalau misalnya SMA itu kelas 11. Iya. SMP kelas 8. Iya. SMP kelas 8. Iya. Saya ulang ya. SD itu dari kelas SD kelas 4, kalau SMP kelas 8, kalau SMA kelas 11. Iya. Kelas 11 dan ya jadi nggak usah khawatir yang misalnya teman-teman yang udah kelas 6, kelas 9 dan kelas 12 ya nggak perlu khawatir. Jadi jadi nggak perlu ikut bimbel-bimbel juga. Itu pesan dari Menteri Nadiem. Nggak perlu ikut bimbel karena memang nggak ada di bimbel. Ini murni dari sekolah, yang didapat dari sekolah itu yang akan dievaluasi, di-assess. Kalaupun mau ikut bimbel, tujuannya ingin menambah porsi pembelajaran ya. Porsi belajar, bukan karena ingin lulus asesmen. Nggak ada. Memang nggak ada dari bimbel. Iya, benar. Murni semua dari sekolah. Surveinya cuma dari sekolah, semua aksesnya dari sekolah. Benar sekali. Nah, itu dia ya sahabat bahagia, beberapa poin penting dari asesmen nasional gitu ya. Jadi kita berharap dengan adanya bahasan kita ini bisa menambah informasi buat teman-teman, guru, terus juga siswa, orang tua siswa juga ya. Karena kan mungkin selama ini aduh udah mau anaknya dipaksa belajar gini gitu ya. Padahal mungkin cara belajar belum efektif dan seterusnya. Betul. Jadi yang perlu kita perhatikan sekarang adalah bagaimana kemudian proses pendidikan itu lebih baik ya. Mungkin kalau ada yang ingin memperbaiki kualitas, yang diperbaiki itu bukan ujiannya tapi kualitas belajarnya. Kualitas belajar, kualitas gurunya, kualitas sekolahnya juga. Dan tapi dia kan harusnya bulan Maret juga. Harusnya bulan Maret April 2021 dijalankan. Tapi karena pandemi yang terus masih ada juga. Dan ini baru ya, kita baru beberapa hari yang lalu ya. Baru kemarin dirilis tanggal 22. Iya, benar. Kemarin tanggal 22 baru dirilis bahwa asesmen nasionalnya diundur jadi September ke Oktober. Jadi yang teman-teman yang tahun ini berarti belum ada asesmen nasionalnya. Tapi juga nggak ada ujian nasional juga. Jadi intinya kita mau sampaikan bahwa asesmen nasional ternyata kita dapat informasi baru kemarin nih kita dapat informasi ternyata asesmen nasionalnya ditunda, dan kita berharap diundur sama ya. Kalau ditunda memang kan nggak dibuat. Iya, tapi dibuat tapi diundur ya. Masih dalam tahun ini juga karena memang Menteri Nadiem bilang memang harus dijalankan di 2021 karena harusnya tahun lalu, tapi karena tahun lalu Covid jadi makanya diundur jadi 2021. Benar, dan kita berharap lagi-lagi semoga pandemi COVID-19 terus bereda gitu ya, sehingga banyak capaian-capaian ataupun goals dari pendidikan terus dicapai. Amin. Insyaallah. Nah, ini dia akhir dari video kita hari ini ya, sahabat bahagia. Mudah-mudahan banyak informasi yang bisa didapatkan ya. Terus juga buat adik-adik di sekolah siap-siap untuk asesmen nasional, jangan khawatir, tapi tetap terus belajar ya. Mudah-mudahan kita terus bisa memperbaiki kualitas pendidikan kita. Terima kasih banyak sudah menonton kita. Terima kasih banyak sudah menonton video kita. Terus juga jangan lupa seperti biasa, jangan lupa like, subscribe. Mudah-mudahan ke depan ada lagi informasi ataupun hal-hal baik lainnya yang bisa kita informasikan dan juga bagikan melalui Guru Bahagia. Dan bagi teman-teman mungkin yang ingin memberikan saran terkait apa nih yang pengen dibahas ke depannya, boleh ya langsung di kolom komentar ya. Di kolom komentar. Atau bisa juga catch us in our Instagram. Iya, langsung ke Instagram Guru Bahagia. Dan juga podcast kita di Guru Bahagia juga. Oke, see you in the next video. Dan kami pamit, masih dari Provinsi Paling Barat Indonesia. Saya Siti. Saya Aida. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.